Selamat pagi, shalom anak-anak. Bagaimana kabarnya? Apakah ada sukacita? Baik, bertemu lagi dengan Bapak Gepin di pembelajaran agama Kristen. Kali ini Bapak akan membawakan sebuah materi tentang ke-10 hukum Taurat. Apa anak-anak sekalian ada yang sudah tahu hukum Taurat? Jika belum tahu, kali ini Bapak akan menjelaskan dulu satu-satu tentang sebuah hukum Taurat. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dan yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan menyembahnya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarang. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, hari Tuhan. Yang kelima, hormati ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan memberikan saksi dusta tentang sesamamu. Dan yang ke-10, jangan mengingini barang sesamamu. Kita mulai pembahasan dari yang pertama. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya, satu-satunya Tuhan yang harus kita sembah adalah Allah. Karena Allah adalah satu-satunya Tuhan yang menciptakan kita manusia. Tidak ada Allah lain maupun hal yang lain yang menciptakan manusia selain Allah. Lalu kita harus setia dan menyembah Allah. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan menyembahnya. Di dunia ini, semua hal di dunia ini ciptaan Tuhan. Lalu kita sebagai manusia tidak boleh menyembah ciptaan Tuhan. Seharusnya manusia menyembah Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah. Karena patung ataupun hal-hal yang seperti itu berasal dari Allah. Jika kita menyembah ciptaannya, maka kita sudah berkhianat kepada Allah. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarang. Dalam artian di sini, kita boleh saja menyebut nama Tuhan Allah, tapi dalam hal-hal tertentu. Contohnya, kita memuji dan memuliakan nama Allah, atau kita bersukacita berdoa dengan menyebutkan nama Allah. Tapi nama Allah ini tidak boleh disebut sembarang, karena Allah itu kudus. Artinya, kita dalam menyebutkan nama Allah tidak sembarang, seperti menggunakan nama Allah sebagai sumpah ataupun menyebutkan nama Allah untuk bahan bercandaan, karena Allah itu kudus. Yang keempat, ingat dan kuduskan hari Sabat. Dalam kekristenan, setelah 6 hari kita bekerja, ada hari ke-7. Hari ke-7 itu hari Sabat Allah. Seperti hanya penciptaan dunia, alam semesta, Allah menciptakan alam semesta dalam waktu 6 hari. Dan pada hari yang ke-7, Allah menguduskan, memberkati semua ciptaannya. Setelah 6 hari kita bekerja, kita harus mendekatkan diri kepada Allah, yaitu di hari yang ke-7. Hari ke-7 adalah hari di mana kita dapat memuji, memuliakan, menguduskan, mengingat Allah. Dan hukum yang kelima, hormati ayah dan ibumu. Ayah dan ibu merupakan orang yang telah melahirkan dan membesarkan kita, menuntun kita ke jalan yang benar. Ayah dan ibu juga yang pertama kali mengenalkan kita terhadap Allah di saat kita belum mengetahui apa-apa.
Maka dari itu kita harus menghormati ayah dan ibu. Yang keenam, jangan membunuh, karena hidup dan mati manusia ada di tangan Allah. Kita sebagai manusia tidak memiliki hak untuk membunuh seseorang, membunuh orang lain, karena kita adalah ciptaan Allah. Yang ketujuh, jangan berzina. Dalam artian pernikahan manusia itu adalah kudus dan suci. Itu adalah karunia dari Allah kepada manusia, kasih Allah kepada manusia, karena Allah melihat manusia itu baik berpasang-pasangan. Dalam artian ini berarti kita jika melakukan ini adalah mempermainkan karunia yang diberikan oleh Allah. Jadi kita tidak boleh berzina dan mencuri. Mencuri artinya kita membuat orang lain rugi, dalam artian kita mengambil hak milik orang lain. Setiap manusia memiliki hak masing-masing yang sudah dititipkan oleh Allah, dan kita tidak berhak untuk mengambilnya. Yang ke-9, jangan bersaksi dusta. Dalam artian manusia dalam kekristenan tidak boleh berbohong, tidak boleh memberikan saksi yang salah tentang sesamamu atau apapun itu. Yang ke-10, jangan mengingini barang sesamamu. Artinya jika kita sebagai manusia tidak boleh menghendaki milik orang lain yang bukan milik kita. Dalam ke-10 hukum ini ada 5 hukum yang berhubungan dengan Allah, yaitu yang hukum pertama sampai yang ke-5. Sedangkan untuk hukum yang ke-6 dan yang ke-10 itu berhubungan dengan manusia. Setelah Yesus Kristus lahir ke dunia, Yesus memberikan kesimpulan tentang ke-10 hukum ini. Yang pertama, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itu adalah kesimpulan dari 5 hukum pertama dari hukum Taurat. Dan yang kedua adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah seluruh hukum Taurat mencakup seluruh hukum Taurat. Dapat kita ambil kesimpulan, pada dulu sebelum Yesus turun ke dunia, hukum ada 10. Tapi manusia terkadang salah artikan terhadap ke-10 hukum ini, yang membuat banyak perselisihan pendapat tentang 10 hukum Taurat yang telah diturunkan ke Nabi Musa. Dan Yesus Kristus pun turun ke dunia dan memberikan kesimpulan tentang ke-10 hukum ini menjadi 2 hukum saja, yaitu hukum kasih. Jadi kita sebagai manusia harus mendasarkan hidup dengan kasih setia, kasih Allah yang telah mengasihi kita. Demikian pembelajaran yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Semoga anak-anak dapat memahami isi pembelajaran ini. Terima kasih. Salam.